Mira, seorang wanita muda berusia 25 tahun, meninggalkan desanya yang damai di Indonesia untuk bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Ia berharap pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di negara kaya itu bisa membantu keluarganya keluar dari jerat kemiskinan. Namun, nasib ternyata berkata lain. Sesampainya di rumah majikannya, keluarga Al-Rahim, Mira mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Rumah besar yang megah dengan dinding-dinding marmer putih dan halaman yang luas itu tampak biasa dari luar, tetapi begitu ia melangkah masuk, hawa dingin dan berat langsung menyergapnya. Aura gelap yang tak terlihat oleh mata kasat, namun terasa menusuk di hati. Majikan Mira, seorang wanita parubaya bernama Madinah, terlihat baik di awal. Namun, di malam-malam pertama Mira tinggal di rumah itu, ia sering mendengar suara-suara aneh di dalam rumah. Suara bisikan, tawa serak, dan suara langkah kaki yang berat, padahal semua orang di rumah sudah terlelap. Suatu malam, ketika Mira sedang tertidur, ia mendadak terbangun oleh suara tangisan pelan dari arah kamar bawah tanah. Dengan ragu, Mira turun untuk memastikan. Langkah kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menghalanginya untuk pergi. Semakin dekat ia ke sumber suara, semakin keras detak jantungnya. Ketika tiba di pintu kamar bawah tanah, pintu itu terbuka sedikit. Mira mengintip dan melihat Madinah duduk di tengah ruangan dengan lilin-lilin menyala di sekelilingnya. Di hadapannya ada sebuah boneka kayu kecil yang diikat dengan tali-tali hitam. Madinah merapalkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Mira. Tiba-tiba, dari kegelapan sudut ruangan, muncul sosok tinggi besar dengan mata merah menyala dan taring panjang. Makhluk itu mendekat ke arah Madinah, tapi bukannya menyerang, ia justru menunduk hormat di hadapan wanita itu. Mira menahan nafasnya. Ia menyadari bahwa Madinah tidak hanya seorang majikan biasa. Wanita itu memiliki pesugihan, makhluk jahat yang memberinya kekayaan dengan imbalan jiwa dan darah. Setelah malam itu, Mira menjadi sasaran teror dari makhluk tersebut. Setiap malam, ia merasakan kehadirannya. Kadang makhluk itu muncul di cermin ketika Mira sedang membersihkan kamar mandi. Kadang ia mendengar napas berat di belakangnya ketika sedang memasak, atau merasakan tangan dingin menyentuhnya ketika ia tidur. Mira semakin ketakutan dan tak berdaya, namun tak ada jalan keluar dari rumah tersebut. Suatu hari, Mira menemukan buku tua yang tersembunyi di bawah tempat tidurnya. Buku itu berisi mantra-mantra dan cara untuk memanggil serta mengendalikan makhluk pesugihan. Ia menyadari bahwa buku itu mungkin milik pelayan sebelumnya, yang menghilang tanpa jejak. Dengan ketakutan yang mencekam, Mira memutuskan untuk melawan. Ia mempersiapkan ritual untuk mengusir makhluk tersebut, meskipun ia tahu taruhannya adalah nyawanya sendiri. Pada malam yang ditentukan, ketika Madinah dan makhluk itu tengah melakukan ritual mereka, Mira menyelinap ke ruang bawah tanah. Dengan hati-hati, ia membaca mantra dari buku tua itu, berharap dapat mengusir makhluk tersebut. Namun, Madinah menyadarinya. Dengan amarah yang meluap, wanita itu mencoba menghentikan Mira. Namun, sebelum Madinah bisa menyentuhnya, makhluk pesugihan itu mendadak berbalik menyerang majikannya sendiri. Rupanya, kekuatan mantra dalam buku itu telah membalikkan kendali. Madinah menjerit ketakutan, tapi semuanya terlambat. Makhluk itu merenggut nyawanya. Setelah majikannya tewas, makhluk itu berbalik ke arah Mira. Namun, alih-alih menyerangnya, makhluk itu hanya memandangi Mira dengan tajam, sebelum akhirnya lenyap menjadi asap hitam. Mira akhirnya bebas dari teror tersebut, namun trauma dan rasa takut masih menghantuinya. Ia memutuskan untuk pulang ke Indonesia dengan hati yang berat, meninggalkan semua kekayaannya di negeri asing. Meski selamat, Mira tahu, bayang-bayang kegelapan itu akan selalu mengikutinya, dimanapun ia berada.